Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal seminar pendidikan dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Rinda Melani, NPM 1814460.004, kelas A118 yang akan mempresentasikan mengenai proposal seminar pendidikan dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca dan Menulis Permulaan Siswa Kelas 2 SD Negeri Kembang menggunakan aplikasi KineMaster. Untuk latar belakangnya sendiri, kita tahu bahwa dalam dunia pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, yang memiliki pengaruh besar terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Kita tahu bahwa keadaan saat ini COVID-19 menyerang seluruh warga dunia membuat teknologi semakin dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembelajaran di sekolah. Dan sesuai dengan anjuran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam edaran surat nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19, tentang kondisi ini menyarankan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah. Karena itu, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan daring di mana guru dan siswa dapat menggunakan media pembelajaran yang mudah diakses di rumah, seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, YouTube, video pembelajaran, WhatsApp, dan lain-lainnya sebagai media pembelajaran yang mempermudah bagi kedua pihak. Media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk peserta didik sekolah dasar, apalagi peserta didik kelas 2, di mana siswa kelas 2 masih berada di tahap permulaan. Salah satu proses belajar pada tahap permulaan siswa kelas 2 adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa sendiri itu meliputi 4 aspek, yaitu membaca, mendengar, menyimak, dan menulis. 4 aspek tersebut merupakan keterampilan dasar yang harus sudah dikuasai siswa kelas awal. Kemampuan tersebut bisa didapatkan di semua pembelajaran. Namun, dari keempat aspek tersebut, kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan yang harus dikuasai setiap individu peserta didik, karena dalam kehidupan sehari-hari, siswa akan didatangkan dengan kegiatan menulis, dengan membaca seperti saat belajar di kelas, atau di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Sehingga, peserta didik kelas 2 diharapkan lancar membaca dan menulis. Selain itu, membaca dan menulis merupakan pembelajaran yang penting dilakukan sejak awal di sekolah dasar, serta membaca dan menulis sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran di kelas selanjutnya. Dalam pengembangannya, media pembelajaran berupa video pembelajaran sangat banyak dilakukan oleh guru-guru untuk menyampaikan materi pelajaran ke peserta didik. Seperti yang dilakukan di SD Negeri Kembang, guru wali kelas 2 sudah menggunakan video pembelajaran. Berupa video pembelajaran sangat banyak dilakukan untuk sistem pengajaran pendidikan sekarang ini. Mereka tinggal membuat materi, merekam, dan mengedit menjadi sebuah video pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Dan di platform YouTube juga sudah tersedia berbagai jenis video materi yang bisa didapatkan dengan mudah oleh pengguna. Tinggal gurunya pintar-pintar dalam mengolah dan memberikan video pembelajaran yang menarik untuk peserta didik, apalagi video pembelajaran tentang membaca dan menulis. Namun, walaupun seperti itu, ternyata masih banyak peserta didik yang masih kesulitan dalam membaca dan menulis. Dalam wawancara terhadap wali kelas 2 di SD Negeri Kembang bernama Ibu Windy Aryuna, SPD, sebagian besar peserta didik kelas 2 sudah bisa membaca dan menulis teks. Namun, ada beberapa anak yang masih kurang dalam membaca dan menulis. Kendala atau kesulitan yang dialami anak dalam hal membaca dan menulis antara lain, anak masih kurang lancar dalam membaca dan menulis karena efek BDR atau belajar dari rumah, terbatasnya guru dalam menyampaikan materi, terbatasnya fasilitas, terbatasnya waktu, kemudian jadi kurang maksimal dalam menekankan membaca dan menulis ke siswa. Kesulitan lainnya itu anak masih menyalin tulisan karena belum lancar membaca, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama, kurang rapi dalam menulis, masih belum sesuai dengan garis pada buku, ada yang ke atas, ada yang ke bawah-bawah. Setelah itu, kosakatanya masih ada salah seperti menulis 2, tapi menulisnya dengan DUWA, karena anak masih menuruti ucapannya. Intonasinya tidak pas dalam membaca, ada nadanya, ada titik tetap dilanjutkan membaca, tidak berhenti terlebih dahulu. Setelah itu, huruf depan yang seharusnya besar masih menulis sesukanya, ada yang masih menuliskan dengan huruf kecil. Setelah itu, setelah menulis, kalimat harus diakhiri dengan titik. Kalau tanya, diakhiri dengan tanda tanya, tapi anak-anak di sini masih pada lupa. Sama cara menulisnya itu masih kurang. Huruf kecil dibesarkan, kalau tidak huruf besar semua.
Belum hafal abjadnya yang besar-kecilnya seperti huruf depan harus besar. Karena itu, untuk menekankan membaca dan menulis masih kurang, padahal dasar dalam membaca dan menulis saja masih belum maksimal. Sehingga guru kelas 2 menggunakan strategi untuk pembelajaran anak, yaitu media pembelajaran berupa video pembelajaran tentang membaca dan menulis. Biasanya guru memberikan video sesuai dengan materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Videonya masih didapat dari YouTube, karena kalau membuat video sendiri, masih ada kendala waktu yang lama, ilmu dalam pengeditan video masih kurang, walaupun fasilitas seperti proyektor dan LCD di SD ini sudah ada, tapi belum dimaksimalkan dalam penggunaannya, karena dalam pengembangan kreativitas media, itu guru-guru masih kurang dalam pemakaiannya. Berdasarkan ulasan tersebut, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengembangkan sebuah media video pembelajaran dengan aplikasi KineMaster. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca dan menulis, seperti membaca yang tidak memperhatikan titik, menulis yang masih di luar batas buku, tidak pakai tanda tanya atau tanda titik, dan tidak memperhatikan kosakata. Yang kedua, dalam penekanan membaca dan menulis masih kurang. Yang ketiga, kekreativitasan guru dalam mengembangkan media berupa video pembelajaran masih kurang. Yang keempat, penggunaan video pembelajaran masih banyak mengambil dari YouTube. Yang kelima, pemanfaatan fasilitas seperti proyektor dan LCD masih kurang. Yang keenam, kemampuan guru dalam hal pengeditan video masih kurang. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini dibatasi pada keterbatasnya pengetahuan guru dalam pengeditan video pembelajaran dan kurangnya kemampuan siswa dalam hal membaca dan menulis untuk menyampaikan mata pelajaran pada kompetensi dasar 3.7, mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, awal kalimat, nama bulan dan hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Sehingga dapat diambil rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan media video pembelajaran sebagai media pembelajaran untuk menambah skill membaca dan menulis kelas 2. Yang kedua, bagaimana kemampuan menulis siswa kelas 2 di SD Negeri Kembang. Yang ketiga, bagaimana kemampuan membaca siswa kelas 2 di SD Negeri Kembang. Dan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengembangkan media video pembelajaran untuk menambah skill membaca dan menulis di kelas 2 SD Negeri Kembang. Yang kedua, mengetahui kemampuan menulis siswa kelas 2 di SD Negeri Kembang. Yang ketiga, mengetahui kemampuan membaca siswa kelas 2 di SD Negeri Kembang. Sehingga diperoleh manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya yaitu dapat memberikan masukan dalam pengembangan media video pembelajaran untuk menambah skill membaca dan menulis, untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membaca dan menulis. Dan untuk manfaat praktisnya bagi peneliti, memberikan tambahan pengetahuan wawasan dalam menghasilkan media video pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kriteria bahan ajar. Dan bagi siswa, untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar dengan media video pembelajaran yang menarik. Untuk bagi guru, memberikan inovasi dalam proses belajar mengajar sehingga penyajian materi tidak monoton. Untuk spesifikasi produk yang dikembangkan, yang pertama adalah video pembelajaran dalam bentuk MP4 yang akan ditayangkan di LCD menggunakan proyektor. Yang kedua, video pembelajaran dalam bentuk MP4 yang dikirimkan ke wali siswa sehingga siswa dapat menggunakannya sebagai sumber belajar mandiri. Yang ketiga, media pembelajaran berbasis video ini dapat mempermudah siswa memahami langkah yang benar mengenai membaca dan menulis. Yang keempat, video pembelajaran ini berisi tentang contoh membaca dan menulis yang benar yang bisa dicontoh langsung oleh siswa. Yang kelima, video pembelajaran ini dapat menarik perhatian siswa karena materi yang disajikan dengan penggabungan audio, teks, dan gambar. Untuk asumsi pengembangan, yang pertama, proses belajar mengajar akan lebih mudah karena media video pembelajaran akan memperjelas pesan pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, proses pembelajaran guru akan berorientasi pada siswa dan menyediakan media video pembelajaran yang menyenangkan dan termotivasi untuk belajar membaca dan menulis. Yang ketiga, pengembangan media video pembelajaran didukung dengan adanya proyektor dan LCD yang sudah tersedia di setiap kelas siswa dan laptop setiap guru. Yang keempat, media pembelajaran berbasis video ini memiliki kemampuan menggabungkan audio, teks, dan gambar sehingga dapat
merangsang siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, media video pembelajaran ini merupakan alternatif dalam pemecahan siswa mengenai kesulitan membaca dan menulis di kelas 2. Masuki bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama membahas mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran di kelas yang di dalamnya terdapat pesan dan informasi mengenai materi yang akan disampaikan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran diharapkan dapat mempermudah siswa untuk memahami isi dari media tersebut dan juga membuat pembelajaran di kelas semakin menarik. Menurut Sadiman dalam Winda dan Nila tahun 2020, video adalah media audiovisual dengan tampilan gerak yang populer di kalangan masyarakat. Video juga dikatakan sebuah media yang memuat gambar dan dapat bergerak saat video diputar. Dalam video terdapat pesan yang disampaikan. Pesan sendiri berupa fakta, kejadian, peristiwa penting, berita maupun fiktif. Bisa bersifat informatif atau edukatif maupun instruksional. Sedangkan video pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk membawa pengetahuan sebagai proses belajar anak, menyampaikan materi atau pesan-pesan yang akan disampaikan guru kepada siswa selama proses pembelajaran. Diartikan bahwa selama peserta didik mengamati video yang diberikan guru, tidak hanya melihat melalui gambar atau tulisan, bahkan dapat mendengar suara-suara yang terdapat pada video tersebut. Menurut Nova tahun 2020. Selanjutnya, menurut Anggiat M. Sinaga dan Sri Hadiati tahun 2001 halaman 34. Kemampuan merupakan awal seorang dengan sendirinya melakukan pekerjaan secara efektif. Kemampuan awal adalah hasil dari proses belajar yang didapatkan sebelum mendapatkan kemampuan yang jauh lebih sulit. Selanjutnya adalah pengertian membaca dan menulis. Membaca merupakan tujuan pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk dapat berhasil di sekolah dan di kehidupan sehari-hari. Menurut Arif dan Astuti tahun 2017, membaca adalah kemampuan bersifat reseptif di mana saat siswa membaca akan memperoleh informasi berupa pengetahuan dan sesuatu yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca adalah tujuan pokok yang harus dikuasai peserta didik yang bersifat reseptif di mana membaca adalah jalan komunikasi menerima informasi-informasi dan sesuatu yang baru. Sedangkan menulis adalah mengantarkan gagasan dan pikiran melalui tulisan dengan bahasa yang terdiri dari kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Kemampuan dalam menulis prinsipnya adalah guna menambah wawasan glosari kata untuk siswa, sehingga menulis merupakan karangan hasil dari setiap peserta didik yang dialami sesuai dengan emosi, perasaan, pikiran masing-masing yang tertuang dalam bentuk tulisan. Selanjutnya ada kesalahan membaca. Kesalahan membaca, siswa masih meminta guru membantu untuk mengucapkan kata atau kalimat. Anak masih diam dan ragu untuk mengucapkan kata yang tertulis dalam kurun 10 detik. Yang kedua, banyak siswa dalam pengucapan kata masih salah, biasanya ditemui dalam kosakata berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Misalnya dalam kata maaf diucapkan dengan maaf. Yang ketiga, siswa masih mengurangi atau melebihkan satu kata, misalnya kata mata dibaca ata. Siswa masih menyisipkan satu kata atau lebih dalam satu kalimat, misalnya kata rambut dibaca ramebut. Selanjutnya, siswa masih mengganti satu atau lebih kata dalam satu kalimat yang memiliki arti bermakna, misalnya kata dasi dibaca sapi. Selanjutnya ada metode program membaca. Yang pertama ada pembiasaan kata atau word familiarization. Pada metode ini, anak diperkenalkan dengan bentuk tulisan di mana bentuk kata yang berbeda memiliki bentuk benda yang berbeda juga. Hal yang dapat dilakukan dalam pembiasaan kata adalah menunjukkan kata dan benda yang diucapkan. Yang kedua ada word identification. Pada metode ini diperkenalkan dengan tulisan seperti apel dan diharapkan anak dapat menunjukkan atau mengucapkan kata apel, serta anak akan diajarkan guru kata sifat seperti senang, sedih, marah, dan kata kerja seperti makan, minum, dan tidur. Yang ketiga ada Pinterest and Sentence Identification. Pada metode ini diharapkan anak dapat membaca kalimat dengan memperkenalkan kata depan, kata imbuhan, dan kata sambung. Yang keempat ada membaca paragraf dan buku.
atau paragraph and book reading. Anak akan lebih menyukai membaca cerita. Dengan ini guru dapat mengajarkan membaca cerita per paragraf atau buku. Setelah itu anak diminta untuk merangkai. Selanjutnya ada kesulitan belajar menulis pada anak. Yang pertama, pada tulisannya terdapat ketidakstabilan bentuk huruf. Yang kedua, dalam pemakaian huruf kecil dan huruf besar masih bercampur-campur. Misalnya huruf depan kecil, selanjutnya besar, dan diteruskan dengan kecil lagi. Yang ketiga, tidak simetris untuk ukuran dan bentuk huruf dalam menulis. Yang keempat, anak harus berusaha maksimal dalam menyampaikan ide, pengetahuan, dan pemahamannya dalam tulisannya. Yang kelima, dalam menulis selalu keluar garis sehingga menjadikannya tulisan tidak selaras dan tidak rapi. Yang keenam, siswa masih kesusahan dalam menyalin contoh tulisan yang ada. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Seperti pada bagan PPT, dapat diartikan bahwa penyajian materi mengenai membaca dan menulis dalam tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, awal kalimat, nama bulan dan hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Dalam materi ini akan diperkenalkan cara membaca dan menulis yang benar dan baik dikarenakan anak di SD Negeri Kembang masih kurang lancar dalam membaca dan menulis seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Karena itu, seorang guru harus membuat kegiatan belajar mengenai membaca dan menulis untuk menambah kemampuan membaca dan menulis siswa kelas 2 di SD Negeri Kembang. Untuk mengurangi rasa kebosanan di dalam kelas, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik di kelas seperti menggunakan video pembelajaran. Diketahui penggunaan media video guru di kelas 2 masih jarang dan hanya terpaku dengan video yang berada di YouTube. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan kegiatan membaca dan menulis di kelas 2 SD Negeri Kembang masih menggunakan video yang didapat dari YouTube. Guru belum membuat video pembelajaran sendiri. Solusi untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis menggunakan video pembelajaran dengan menggunakan media video, siswa lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi, dalam pengembangan video pembelajaran untuk penelitian ini dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Memasuki bab 3, yaitu mode pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau sering disebut Research and Development atau R&D. Metode Research and Development merupakan metode penelitian yang menciptakan sebuah produk dan dari produk tersebut terdapat keefisiennya. Penelitian menggunakan model penelitian yang diadaptasi dari model pengembangan ADDIE menurut Young DKK tahun 2012 halaman 2. Model ADDIE merupakan proses yang digunakan secara tradisional oleh perancang instruksional dan pengembangan pelatihan yang sesuai, fleksibel guna membentuk berhasil dan sebagai unjuk media dan dalam tampilan. Model ADDIE merupakan proses yang terdiri dari 5 proses, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang dinamis. Yang selanjutnya ada prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan media video pembelajaran memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap analisis. Tahap analisis dilakukan oleh pengembang untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis video. Pada tahap analisis, peneliti menganalisis beberapa hal antara lain. Yang pertama, data yang dikumpulkan berupa standar kompetensi membaca dan menulis. Selain itu, ada indikator dan materi pelajaran yang sesuai dengan permasalahan dalam hal membaca dan menulis. Hal ini dilakukan agar media yang dibuat tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengumpulkan data terkait membaca dan menulis melalui wawancara terhadap wali kelas 2 SD Negeri Kembang. Yang ketiga, pengumpulan data berkaitan dengan analisis peserta didik dalam hal membaca dan menulis agar mengetahui kemampuan dari peserta didik kelas 2 di SD tersebut. Yang keempat, menganalisis tujuan pembelajaran, apakah dalam hal membaca dan menulis sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang kedua, ada tahap desain. Pada tahap perencanaan, pengembangan media video pembelajaran dirumuskan berdasarkan data yang didapatkan dari tahap analisis. Ada beberapa hal yang dilakukan peneliti. Yang pertama, menentukan standar kompetensi pada mata pelajaran yang telah sesuai, serta menentukan tujuan pembuatan media video pembelajaran. Yang kedua,
Menentukan kompetensi dasar dan materi pelajaran yang sudah ditentukan, yaitu bahasa Indonesia yang tentunya berhubungan dalam permasalahan membaca dan menulis karakteristik peserta didik. Yang ketiga, perencanaan awal video pembelajaran yang didasarkan pada kompetensi mata pelajaran. Yang ketiga ada tahap pengembangan. Setelah tahap perencanaan, maka peneliti melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap pengembangan. Dalam tahap pengembangan terdapat 3 kegiatan sebagai berikut: memilih bahan ajar yang akan disampaikan yang terbaik guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembuatan produk. Pengembang mengumpulkan bahan-bahan pendukung seperti animasi, sound, video, gambar, dan lain-lain. Kemudian dikembangkan media pembelajaran tersebut menjadi sebuah video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Yang ketiga, merevisi hasil video pembelajaran yang telah dibuat bila ada keliruan atau terdapat beberapa hal yang masih salah atau kurang sesuai dengan saran dan komentar ahli materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ada tahap implementasi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengimplementasikan hasil produk yang dikembangkan pada situasi nyata di kelas. Di sini produk diuji coba dengan melibatkan siswa kelas 2 SD Negeri Kembang dengan jumlah 6 siswa. Yang kelima, tahap evaluasi. Berdasarkan hasil validasi dan uji coba, maka dilakukan revisi terhadap media video pembelajaran. Produk akhir yang dihasilkan berupa video dengan format MP4 yang dibagikan ke wali siswa. Ini berfungsi agar media video pembelajaran ini dapat dipelajari ulang di rumah. Yang ketiga, ada desain uji coba produk. Produk berupa video pembelajaran dilakukan pengujian untuk mengetahui kualitas dan layak produk. Produk akan dikonsultasikan pada dosen, pembimbing, ahli, guru, dan siswa sebagai subjek dalam uji coba. Uji coba produk merupakan tahapan validasi. Pada tahap validasi dilakukan 2 validator, yaitu validasi ahli materi dan ahli media. Untuk validasi ahli materi dilakukan oleh Ibu Windy Arizona SPD sebagai wali kelas 2 SD Negeri Kembang, dan untuk validasi ahli media dilakukan oleh Ibu Muhadila Fauziah MPD untuk menilai aspek tampilan dari media video pembelajaran. Selanjutnya ada subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 SD Negeri Kembang dengan jumlah 6 siswa. Yang adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara dan angket. Pada wawancara sendiri itu adalah kegiatan mengumpulkan data. Kegiatan ini digunakan ketika responden dan peneliti berada langsung secara tatap muka dalam proses mendapatkan informasi. Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan adalah bertanya-tanya kepada Ibu Windy Arizona SPD selaku wali kelas 2 SD Negeri Kembang. Peneliti melakukan kegiatan bertanya-tanya mengenai penggunaan video pembelajaran di kelas 2 serta kesulitan apa saja yang dialami siswa selama melakukan kegiatan membaca dan menulis. Yang kedua ada angket. Angket adalah metode pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan keinginan peneliti. Angket yang digunakan adalah untuk ahli materi, ahli media, dan peserta didik. Untuk validasi ahli materi dilakukan oleh Ibu Windy Arizona dan untuk validasi ahli media dilakukan oleh Ibu Muhadila Fauziah. Teknik analisis data. Analisis data hasil penelitian yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif didapat dari kritik dan saran oleh ahli materi, ahli media, dan peserta didik yang digunakan untuk memperbaiki video pembelajaran mengenai membaca dan menulis menggunakan aplikasi KineMaster. Sedangkan data kuantitatif untuk kelayakan media video pembelajaran yaitu dengan mengubah skor rata-rata menjadi nilai dengan kriteria. Dilakukan mengubah data menjadi data kualitatif dengan skala 5. Untuk skala 5-nya, tabel skala 5-nya terdapat pada PPT sebagai berikut. Hanya dicari skala 5 tersebut dari skala 1 sampai skala 5 seperti yang tertera pada proposal. Nah, sehingga didapatkan layak produk dengan minimal 3,4 kriteria baik, sehingga hasil penelitian dari ahli materi, ahli media, dan peserta didik jika telah didapat hasil penilaian akhir dengan nilai minimal, maka produk hasil pengembangan tersebut dianggap layak digunakan. Untuk instrumen penelitiannya, instrumen penelitian merupakan alat yang memenuhi persyaratan akademis yang digunakan sebagai alat ukur suatu pengumpulan data dalam variabel penelitian. Nah, instrumennya terdiri dari instrumen wawancara, instrumen ahli materi, instrumen ahli media, dan instrumen peserta didik. Untuk instrumen ahli materi, ahli media, dan peserta didik tertera pada PPP sebagai berikut.